Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita dalam sahabat jemaat GKI Malaya Raya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk dapat kembali melayani Tuhan di dunia ini. Dan kiranya pada saat ini Tuhan kami akan memperlengkapi diri kami saat melayani Engkau dengan firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari Mazmur pasal yang ke-11. Judulnya Tuhan Tempat Perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan, tatahnya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, demikian pembacaan kitab kita pada siang hari ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini ingin mengajak kita untuk bagaimana cara kita untuk dapat berjuang gitu ya. Nah, pertanyaan di awal, yang sangat awal sekali, bagaimana jika apa yang kita perjuangkan dilawan oleh kekuatan yang sangat besar dan seolah-olah kita tidak mampu untuk melawannya. Bapak Ibu, ketika seorang berusaha untuk benar dan jujur, namun orang-orang di sekitarnya justru berbuat sebaliknya. Karena kejujuran itu dimusuhi. Apakah kita akan tetap memperjuangkan kebenaran dan kejujuran itu? Ketika seorang berusaha berjuang untuk keluarganya, namun orang-orang sekitarnya menasihati untuk mundur, untuk menyerah saja, untuk kalah saja, tidak usah lagi berjuang. Adakah iman dan perjuangan kita goyah ketika seseorang mengatakan mundur saja, menyerah saja, gak usah diperjuangkan? Apakah respon iman kita justru menggoyahkan kita? Nah, di dalam Mazmur 11 ini merupakan kidung Daud yang menceritakan tentang masalah besar yang sedang dia alami, yang sedang dia hadapi. Ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Allah, Saul memburu dan hendak membunuh Daud. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman Daud memberi nasihat, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Mereka sedang memperingatkan Daud bahwa orang-orang jahat sedang berusaha untuk menyerangnya di tempat yang tersembunyi. Lalu mereka bertanya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Seseorang Bapak Ibu, mereka ingin mengatakan kepada Daud yang dalam keadaan sedang terjepit. Mereka ingin mengatakan pergi saja, bersembunyi dari kejaran Saul. Tetapi jika ketakutan dan pertahananmu runtuh, apa yang masih bisa dilakukan? Menyerah saja, tidak perlu berjuang lagi. Inilah yang Daud rasakan. Namun Bapak Ibu, Daud tidak mendengarkan nasihat dari kawan-kawannya yang tadi. Daud mengatakan, pada Tuhan aku berlindung.
Bagi Daud, Bapak Ibu, Tuhan adalah sumber perlindungan bagi dirinya. Meskipun ada di saat yang berat, ya, seolah-olah kalah dan tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi Tuhan yang ada di Bait Kudus, tahtanya yang ada di surga, tetapi matanya selalu mengamati dan menguji manusia. Maka sebenarnya Daud tahu ini adalah ujian baginya. Ujian baginya untuk dapat tetap teguh dan berjuang bersama dengan Tuhan. Peristiwa itu Daud sendiri tahu, gitu ya, bahwa ujian baginya ini sangat-sangat sulit, di mana dia harus tetap teguh, harus berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Daud mengimani, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika kita ada di situasi yang sangat berat, seolah-olah ingin menyerah, seruan dalam hati kita adalah fight, gitu ya. Lawan, berjuang. Kalau kalah, berjuang lagi. Berjuanglah, Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan yang sangat dan akan selalu melindungi kita dan mengasihi kita. Berjuang lebih keras lagi ketika seolah-olah seharusnya kita kalah gitu, gak ada jalan keluar. Tapi berjuanglah lebih keras lagi, melawan pemikiran-pemikiran yang selalu membuat kita putus asa. Berjuang lebih keras lagi untuk pasangan misalnya, berjuang lebih keras lagi untuk anak-anak, memperjuangkan kehidupan. Berjuang lebih keras lagi untuk orang tua kita, membahagiakan mereka. Berjuang lebih keras lagi untuk orang-orang yang kita kasih. Berjuang keras untuk memegang kebenaran dan kejujuran. Ini yang harus kita selalu lakukan. Ketika lingkungan kita, ketika teman kerja kita tidak menyukai, memusuhi kita karena kita jujur, karena kita selalu menomorsatukan kebenaran, janganlah takut, Bapak Ibu. Tuhan akan melindungi kita. Dan kita harus terus berjuang untuk memegang teguh kebenaran dan kejujuran akan Kristus. Dan kita juga, Bapak Ibu, mau bersama-sama lebih berjuang lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Berubah dari hal-hal yang tidak baik yang kita sering lakukan, gitu ya, melenceng dari apa yang Tuhan inginkan pada kita. Kita mau berjuang untuk kembali mengembalikan jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur dapat disapa oleh firman Tuhan. Kiranya kami, Tuhan, dikuatkan untuk selalu mau terus berjuang, bukan atas kekuatan kami, tetapi berjuang dan bersandar, dan kami pasti mengerti dan kami memahami Tuhan Sang sumber kehidupan kami akan selalu memberikan perlindungan kepada anak-anak. Berkati juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini beraktivitas, baik bekerja, sekolah maupun hal-hal yang lain yang sedang dilakukan. Kiranya mereka Tuhan lindungi dari mara bahaya, Tuhan jauhkan sakit penyakit, Tuhan dekatkan sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya demikian Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekali.